Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di alam dunia ini, terutama insya Allah yang akan saya jelaskan adalah diantaranya kupu-kupu. Proses daur hidup kupu-kupu adalah dimulai dari telur, lalu berubah menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong atau pupa, kemudian lahir kupu-kupu muda, lalu bertumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Saudara-saudaraku, kalau melihat sebelum menjadi kupu-kupu dewasa, dimulai dari telur, daur hidup kupu-kupu dimulai dengan telur, seperti penjelasan yang ada dalam pelajaran IPA pada waktu dulu ya saya. Kemudian telur menetas menjadi ulat. Kita sering melihat banyak ulat ya yang ada di daun-daun, sehingga kalau ada ulat ya kita justru tidak mau ada ulat mendekat sama kita. Alasannya gatal. Padahal Allah menciptakan atau Allah memberi sebagai upaya untuk melindungi ulat. Ulat memiliki racun yang dapat menimbulkan gatal dan alergi pada kulit. Bahkan racun tersebut bisa membunuh serangga 10 kali lebih besar dari tubuhnya. Jadi kenapa ulat bisa gatal? Karena Allah telah memberikan kepada ulat sehingga ulat bisa melindungi diri dari serangga-serangga yang akan menyerangnya. Saudaraku, kemudian setelah jadi ulat, kemudian membentuk kepompong ya, atau pupa. Jadi daur hidup kupu-kupu selanjutnya menjadi kepompong atau pupa. Pada tahap ini ulat dewasa berubah menjadi sebuah tempurung atau cangkang yang terbuat dari benang alami yang mengandung sutra. Prosesnya sebagai kepompong dapat memakan waktu selama 10 atau 12 hari. Dalam kurun waktu tersebut ulat akan tidur ya. Dia berpuasa ya. Cuma bisa mencerna dirinya sendiri dengan menggunakan cairan enzim ya yang keluar dari tubuh. Nah, setelah 10 atau 12 hari kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Itu ya prosesnya. Pelajaran dari sini, kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu prosesnya tadi kan ada 4 tahap ya.
dari telur, kemudian apa tadi saya jelaskan ya, kemudian mentas telurnya menjadi ulat, kemudian membentuk kepompong atau pupa ya, lalu menjadi kupu-kupu. Nah itu prosesnya sebelum jadi kupu-kupu itu berpuasa dulu ya. Tidak langsung jadi kupu-kupu. Nah, pelajaran dari sini justru saya melihat proses hewan kupu-kupu bisa indah, bisa elok, bisa terbang dari awalnya dikucilkan, dari tidak banyak orang yang menyukainya ya, dari apa? Kalau menjadi ulat kan jijik ya. Orang tidak suka sama ulat karena gatal. Sehingga mereka jadi suka. Nah itu prosesnya itu berpuasa ya. Hingga menjadi kupu-kupu ya. Kita juga sama. Kenapa Allah wajibkan sama kita sebagai muslimin harus berpuasa setiap setahun sekali ya, 1 bulan. Nah itu banyak hikmah di dalam puasa Ramadan ya, atau puasa-puasa sunat lainnya. Kemudian kalau kita melihat telur ayam pun sebelum menjadi ayam, itu sang induk ayam mengerami telurnya sampai berpuluh-puluh hari. Sehingga si induk ayam mengurangi makannya. Terus mengerami sampai dibolak-balik telurnya. Kalau kepanasan si ayamnya keluar, kalau kedinginan telurnya ya terus dierami. Seperti itu prosesnya. Sehingga dalam jangka sekian puluh hari menetaslah telur tersebut. Dan si induk ayamnya jelas mengurangi makan. Saudara-saudaraku, inilah pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya kita tirakat mengurangi makan, malam wirid ya, mendekatkan diri kepada Allah, berpuasa siangnya. Itulah proses manusia kalau ingin menjadi manusia yang luar biasa. Mungkin hanya sampai di sini saja ya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.